Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته وأهل بيته وأصحابه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang meringankan kita untuk beribadah kepada Allah, meringankan kita untuk ngaji, meskipun suasana tidak mendukung untuk ngaji. Kemudian enak turun nang omah, satari di jalan ngantuk. Namun ketika kita keluar dari rumah ini monggo diniatkan sabar nih, karena itu nanti membuat doa kita mustajab walaupun pas hujan. Jadi ada dua bagian, ada dua sarana istijabah ya. Satu karena kita meniatkan sabar, dan sabar itu waktu mustajab untuk berdoa. Yang kedua hujan. Ya. Terus disyukuri menaik panjenengan kok medal sing dalem, tiba-tiba ada keperluan nggih, lalu Jawa itu disyukuri kenapa Allah membuka kita peluang untuk mendapatkan ijabah doa. Lo sak tunggu-tungane Mas. Njaluk apa wae mumpung waktunya ijabah mustajab. Yang biasanya nek numpak motor udane bersenggut ya. Bersenggut wah bekah-bekah ngono. Makanya itu waktu mustajab berdoa ini. Iya. Bukan motor. Monggo kita laksanakan materi kita. Sekarang kita membahas syurutut taubah. Syarat taubah. Wa syaraitu taubatu salasa. Ini penting untuk apa? Untuk menjadikan taubat seorang yo sing nampa taubat punika Allah Ta'ala. Namun Allah Ta'ala itu dengan karunia-Nya memberikan kepada kita tanda-tandanya. Jadi kalau ada orang yang bertobat dari dosa dan kepengen taubatnya diterima, dan harusnya orang yang bertobat itu pasti kepengen taubatnya diterima oleh Allah, maka dia perhatikan tiga perkara ini, karena ini syurutut taubah yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dalam hal apa saja. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan wa syaraitu taubatu salasah. Syarat diterimanya taubat itu ada tiga. Satu an-nadmu, satu merasa menyesal. Yang kedua al-iqla'u, yang kedua itu berhenti dari perbuatan dosa, tidak diulangi selama-lamanya maksudnya. Dan yang ketiga wal i'tizar, meminta maaf kepada Allah, meminta ampun. Kalau ada orang menyesal, tidak diulangi dosanya, tetapi dia tidak pernah meminta ampunan kepada Allah, maka taubatnya tidak sah. Ini tiga ini. Mari kita bicarakan. Fa haqiqatu taubatu hiya nadamu ala ma salafa minhu fil maudi. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyampaikan kenapa kok tiga ini, karena hakikat taubat itu satu, perasaan menyesal atas perbuatan-perbuatan yang telah lalu. Jadi merasa menyesal.
orang yang berhenti dari perbuatan dosa tetapi dia tidak merasa menyesal, mungkin jalannya duit entek atau mungkin terlalu sibuk, apa meneh mungkin tidak tahu dia. Nah, itu bukan taubat. Jadi taubat itu perasaan menyesal sih dari perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia tahu ini sesuatu yang berat di hadapan Allah Ta'ala urusannya. Maka orang yang mengetahui betapa resiko yang dia hadapi berat atas perbuatan yang telah dia kerjakan, dia merasa menyesal. Ini kesalahan besar ini. Urusannya dawa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah punika nyebataken Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir punika nyebataken Nabi Adam alaihi salam itu nangisi kesalahan yang beliau kerjakan sehingga kemudian beliau dikeluarkan dari surga serta kemudian tinggal di dunia menika dangunipun pinten taun? Kawan dosa tahu. Terus simbah kita Nabi Adam alaihi salam nangis muwut 40 tahun loh Mas. Kenapa? Karena merasa menyesal atas kesalahan yang pernah beliau kerjakan. Maka salah ini pisan. Ini bukan ahli maksiat loh ya. Nabi Adam itu orang soleh. Beliau bukan orang yang suka berbuat dosa. Beliau bukan orang yang berlama-lama menikmati dosa. Wong soleh, orang pilihan. Beliau meskipun demikian hanya sekali berbuat dosa, beliau menyesalnya sampai 40 tahun. Ya, ditangisi oleh Nabiullah Adam. Demikian disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir wonten ing kitab Al-Bidayah wa Nihayah wonten ing bab Qasasul Anbiya. Wal iqla'um anhu fil hal, dan hakikat taubat yang kedua itu apa? Meninggalkan segera perbuatan dosa itu. Ini sebagai bentuk napa patuhnya manusia kepada firman Allah, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dan orang-orang yang bertakwa itu orang yang tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu itu dosa. Nek orang ngerti yo jan ora dosa, Mas. Orang yang tidak tahu bahwa perbuatan dosa yang dia kerjakan itu dosa, itu tidak dihitung oleh Allah sebagai kesalahan, dimaafkan sebagai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak tahu bahwa sholat tidak memakai wudhu itu membatalkan atau bahkan menyebabkan sholatnya ora sah, lalu tiba-tiba dia langsung sholat gandeng wong agama Islam misalkan, itu tidak dosa meskipun dia sengaja. Tetapi bagi orang yang beriman ketika dia kerjakan dengan sengaja orang anggur itu dosa. Kenapa? Karena dia menentang perintah Allah Ta'ala dan Rasul Muhammad SAW untuk memenuhi syarat sahnya sholat dulu, yaitu melaksanakan wudhu. Jadi al-iqla'u anhu fil hal, segera memutus perbuatan dosa. Waktu itu juga begitu dia bertobat terus mandek pokoknya set. Waktu itu pun, ya tidak ditunda-tunda. Ya ditunggu Mas, nanti tolong saya singkas ya Mas. Nah utangnya buk misalkan Mas, nganaknya duit ya Mas, misalkan. Nah begitu selesai. Panjenengan silahkan baca kisah itu ketika firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Itu kan ayat paling akhir Allah Ta'ala punika mengharamkan khamr. Dados khamr punika wonten ing Al-Qur'an dulu ada 3 tahapan pengharaman khamr. Pertama, Allah Ta'ala punika mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa khamr itu ana manfaate, ana dosane, ning dosane luwih gedhe tinimbang manfaate. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, orang bertanya kepadamu wahai Muhammad, Nabi Muhammad SAW pun dangu tentang al-khamru, yaitu minum khamr, wal maisir, dan berjudi.
Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Jawablah wahai Muhammad, di dalam keduanya yaitu khamr dan berjudi itu ya, dosanya besar, tetapi ada juga manfaat-manfaatnya. Manafi' ya. Manafi' itu berarti jamak ini minimal 3, Mas. Jadi judi itu manfaatnya minimal 3 ya. Minum khamr minimal manfaatnya 3. Manafi' Allah ngendika nanti. Ya, minimal 3 manfaat. Tetapi Allah ngendika wa ismuhum akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya judi dan khamr itu lebih besar daripada manfaatnya. Mula jadi coba kira-kira begitu. Ini pertama kali. Lalu kemudian turun ayat yang kedua. Kalau di dalam riwayat itu cuma disebutkan Umar bin Khattab belum turun ayat pertama ini, maka berdoa, ya Allah jelaskan untuk kami hukum khamr apa saja nih. Maka kemudian Allah melanjutkan menurunkan firman yang kedua, yaitu Allah mengharamkan kaum muslimin untuk minum khamr menjelang sholat. Jadi nek wis sholat boleh, Mas. Ya, jadi baru sholat zikir atau sholat sunat baru prol gitu rampung. Kayak botol itu nek zaman biyen ora kok. Zaman biyen. Ya. Jadi Allah haramkan itu sebelum sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau dekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk sampai engkau sadar apa yang engkau katakan, yaitu tidak lagi mabuk, baru boleh sholat. Terus proses yang kedua itu proses di mana Allah mulai mengharamkan khamr khusus sebelum sholat. Ini nanti pasti akan berpikir panjang ya. Nek ono wong sing biasanya minum khamr kan mungkin gage-gage mandeg Mas setengah jam sak durunge sholat terus orang minum lamu nek ngoyok piye kuwi nggo. Ya. Sholat ora iso tani teman Mas. Gliyeng kuwi nggo. Nggih. Maka orang yang mendapatkan ketetapan itu pada masa Nabi Muhammad SAW itu mereka jauh-jauh waktu sebelum sholat wani minum khamr. Apa khawatirnya mereka ketika waktu sholat tiba dalam keadaan mabuk. Dosa itu. Kenapa Allah Ta'ala mengharamkan yaitu minum khamr sebelum sholat. Jadi yang paling akhir kemudian turunlah ayat paripurnanya tentang khamr. Setelah ayat kedua turun, Umar bin Khattab begitu ngomong, ya Allah, mbok beritahu untuk kami hukumnya khamr itu apa. Maka turunlah innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fastanibu. Ma'alakum tuflihun. Sesungguhnya khamr wal maisir judi wal ansabu kemudian beribadah kepada berhala wal azlam rijsun itu perbuatan yang keji, najis, hina min amali syaitan termasuk amalnya setan. Maka janganlah dekat. Ada satu riwayat ketika ayat ini turun, seperangan sahabat itu sedang diundang makan bersama di rumahnya sahabat Abu Thalhah. Abu Thalhah ini suami keduanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Waktu itu Anas bin Malik itu yang masih kecil itu nuangkan khamr di gelas-gelasnya sahabat, Mas. Ketika ayat itu diturunkan. Ya. Jadi pas waktu itu para sahabat sebagainya diundang di rumahnya Abu Thalhah untuk makan dan minum, ya. Waktu itu yang menuangkan khamr itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Begitu ayat ini turun, ya sudah langsung semuanya meninggalkan khamr. Orang sing iman-iman kan cek-cek kari dhewe kari wis mah. Ndak begitu. Ya. Wis pokoknya maksud baru wis kenangan lama lah pokoknya tidak akan diulang selama-lamanya ndak, wis tinggalkan semuanya. Bahkan saya pernah mendapatkan di satu kitab begitu ayat ini turun totalitas itu para sahabat yang punya simpanan-simpanan khamr, bahkan mungkin sahabat yang penjual khamr semuanya dituang di
parit-parit kota Madinah, sampai disebutkan waktu itu parit-parit di kota Madinah itu penuh dengan khamr, Mas. Wah, sahabat guang ya, Mas. Orang-orang sing disake. Wah, tinggal satu gelas Mas, nggo kenangan pokoknya ini, guys. So nek kangen ndak pakai begitu. Ini sifatnya orang yang mukmin itu ketika dia berhenti dari dosa ya totalitas langsung sep. Ya. Dan ini syarat yang kedua. Wal azmu alla yu'awidu fil mustaqbal, dan dia berazm, ya, al azm. Yang ketiga adalah al-azm, semangat untuk la yu'awidu fil mustaqbal, untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Ya. Jadi tidak diulangi selama-lamanya. Berhenti dan tidak diulangi selama-lamanya. Ini tiga ini. Wassalah satu tajtami'u fil waqti alladzi tata'u fihi taubah fa innahu fi dzalikal waqtu yandamu wa yaqla'u wa ya'zamu. Wahina idzin yarji'u ila al-'ubudiyyati allati khalaqalaha wa hadzal ruju' huwa haqiqatut taubah. Maka orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha itu di satu waktu langsung dia kerjakan tiga itu. Menyesal, berhenti, tidak diulangi selama-lamanya, meminta maaf. Satu waktu. Yo satu waktu ora durut kese. Nggih, Mas. Kula nyesel, Mas. Bar minum khamr, nggih. Baru kemudian saya berhenti ini sekarang total nih, tidak begitu, di satu waktu langsung dikerjakan. Ya. Wahina idin yarju ilal ubudiyah, maka kemudian orang yang bertobat itu begitu dia menyesal, berhenti dan tidak mengulangi, maka nanti berarti orang ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembalinya manusia kepada Allah itulah hakikatut taubah. Hakikatnya taubat itu begitu. Jadi taubat ini kok adalah kembalinya manusia dari jalan Allah setelah sebelumnya dia menyeleweng dari jalan Allah. Itulah hakikatut taubah. Lah, engkau ping pira wae Mas, ya sebanyak dosa yang kita kerjakan. Orang mukmin itu sangat mungkin dia berbuat dosa berkali-kali, tetapi dia tidak akan pernah mengulangi dosa yang sama. Nek Rasul kita ngendika la yadul mukmin fi sufrin marrataini, seorang mukmin itu tidak akan kejeglong di dalam satu lubang dua kali. Ya. Wa aman najmu fa innahu la tatahaqqaqat taubatu illa bihi. Nah, tentang urusan menyesal ini, maka hakikatnya, maka sungguh taubat itu tidak akan terwujud kecuali dengan perasaan menyesal, bahkan dibawa mati penyesalannya. Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah itu sering sekali menangis. Salah satu penyebabnya adalah beliau itu pernah ketika menjadi gubernur di Madinah sebelum jadi khalifah, itu beliau memberikan hukuman mati untuk seseorang, tapi rupanya tidak benar, tidak tepat. Itu diulang-ulang sampai Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz itu sampai menjelang wafat atau itu ora lali, Mas, kira-kira begitu. Meskipun kemudian beliau ganti setelah jadi khalifah yang adil nih, Mas. Tapi para ulama menyebutnya adalah khulafaur rasyidin yang kelima itu. Ya, beliau pernah berbuat dosa dan dosa sesali sepanjang hayat lah gampangan itu. Ya, berbuat dosa sekali. Meskipun kemudian perbuatan dosa itu beliau bayar dengan keadilan pada waktu belum menjadi seorang pemimpin. Tetapi ya demikianlah, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang selalu menyesal dengan apa yang dia kerjakan dari perbuatan dosa. Id lam yamdam 'alal qabih fa dzalika dalilun 'ala ridhahu bihi. Orang yang tidak menyesal dengan perbuatan dosa itu bukti bahwa dia ridho dengan dosa. Lah niko
model dosanya sudah dadi loro, Mas. Ya. Satu dosa dia kerjakan, dia mendapatkan dosa. Yang kedua, dia tidak merasa menyesal dari perbuatan dosa yang dia kerjakan. Itu makna yang lain, dia ridho dengan dosa, dan ridho dengan dosa itu dosa liyane meneh, Mas. Maka bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, monggo kula panjenengan sami waspada nggih. Kadangkala orang itu berbuat dosa sekali, tetapi kesalahan yang dia perbuat itu hakikatnya bisa 3, 4, 5 kali loh. Ya tadi kalau digabung-gabung gini, wow. Ya. Le itu bidak dosa wis dosa dhewe. Kemudian orang ini orang yang tidak merasa menyesal ki ya dosa liyane meneh. Nah ini nanti digabung dalam satu amal, apa itu? Orang berbuat dosa dan tidak merasa menyesal. Itu bentuk secara tidak langsung ridhonya manusia kepada perbuatan dosa. Wal israru alaihi, dan itu bentuk israr. Israr itu nanti sama dosa yang lain lagi, Mas. Kenapa? Karena orang yang terus menerus al-israr itu terus menerus dalam berbuat dosa, itu dia menentang firman Allah yang lain, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lam. Wa amal iqla, keterangan yang lain dari Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, sedangkan sikap meninggalkan dosa langsung terputus dirinya dari dosa karena dia bertobat. Maka keterangan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, fatastahilu taubatu ma'amu basaratil dzunub. Maka kalau ada orang yang berkata, ya Allah saya bertobat kepadamu, gage-gage barku itu minta dosa, ya, maka ketahuilah taubat yang dia kerjakan itu taubat yang mustahil diterima. Kalau bahasa yang lain, mustahil orang akan bertaubat ketika dia selesai berbuat dosa, dia langsung kerjakan perbuatan dosa yang lain, itu mustahil dia mau bertaubat. Kenapa? Karena hakikat taubat adalah al-iqla, salah satunya kan tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Jauziyah. Karena salah satu hakikatnya taubat itu meninggalkan dosa. Gagi-gagi. Dan gagi-gagi meninggalkan dosa itu hukumnya apa, Mas? Wajib. Ya, wajib. Bapak nek panjenengan mendekati orang yang biasa berbuat dosa itu kudu hati-hati nih mengucapkan kata-kata. Misalkan kita punya teman nih, biasanya mabuk, nek mabuk sekali ini langsung misalkan sak gendul misalnya. Dia kepengen bertaubat, tapi dia minta tawar-menawar. Yo, kalau tak taubat dino niku mboten segendul Mas, yo sak gelas cilik oleh ora. Lah jenengan kudu jawab pinter lho gitu. Nek jawab ora apa-apa Mas, sing penting kok sesuk mandeg, berarti jenengan memperbolehkan minum khamr sak gelas cilik. Ya. Yes pokoknya nek kula yo tobat lah Mas, dengan masalah iso langsung ninggalke apa ora ku urusanmu, nek iso yo dilangsung diputus. Gitu saja jawabannya Mas. Jangan wah ora apa-apa Pak, ngombe wae sak gelas cilik, berarti jangan memperbolehkan minum khamr sak gelas cilik. Nggih. Terus berhati-hati, kenapa? Ya karena dia berbuat dosa loh, jangankan satu gelas cilik nggih. Satu tetes minum yang diharamkan oleh Allah Ta'ala itu api neraka yang berhak untuk membakar. Lahmun nabatat min suhtin, lahmun nabata min suhtin ilan nara aula bi, Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW ngendika, darah daging yang tumbuh dari perbuatan dosa, dari harta dosa, maka yang berhak itu api neraka, tidak main-main. Ya, tidak main-main ini. Wa amal i'tizar fa innahu min tamamit taubati aidho, maka sedangkan al-i'tizar meminta ampun dan tidak pernah mengulangi selamanya itu juga bentuk kesempurnaan taubat. Jadi bentuk kesempurnaan taubat. Ya, dia meminta maaf kepada Allah dan tidak pernah mengulangi selama-lamanya. Selama-lamanya, tidak pernah diulangi. Ini keterangan Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah.
Kemudian Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah melanjutkan, tiga pilar yang membangun taubat ada, pilar membangun taubat ada tiga. Jadi pilar yang menyempurnakan taubat manusia itu ada tiga. Satu, ta'zimul jinayah. Ta'zimul jinayah. Jadi agar taubat kita sempurna itu ya jejek lah mas, itu harus ada ta'zimul jinayah. Apa itu ta'zimul jinayah? Ta'zimul jinayah itu tidak memandang remeh perbuatan dosa. Ya. Ta'zim itu maksudnya melihat bahwa dosanya itu urusannya gede. Menawi sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, al mu'minu yara dzunubahu. Ya. Orang mukmin itu melihat perbuatan dosanya meskipun kecil itu seperti batu yang diletakkan di atas bukit yang dia khawatirkan akan menimpa kepalanya. Sedangkan al-munah, orang-orang mujrim, orang-orang munafik, orang-orang yang suka berbuat dosa, itu dia melihat dosa besar yang dia kerjakan itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, yang dengan menggerakkan jemari terus hilang. Nah, ini bahaya ini, mas. Perkataannya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingatkan. Jadi orang mukmin itu melihat perbuatan dosa meskipun kecil itu dia seakan-akan melihat kaya gunung, yang dia khawatir kaya gunung, kaya watu neng gunung, yang dia khawatirkan akan menimpa kepalanya. Ya, kenapa ya? Karena memang dia orang yang bertakwa kepada Allah. Maka ini sifat apa ini? Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu namanya ta'zimul jinayah. Dia merasa perbuatan dosa itu mendatangkan beban berat, bukan beban ringan. Nah, itu ta'zimul jinayah. Ini yang pertama. Jadi dia pilar yang menyempurnakan taubat manusia. Ta'zimul jinayah. Jadi menganggap semua kesalahan itu gede urusannya. Maka sebagian ulama salaf itu menyampaikan kalau engkau berbuat dosa, meskipun maksudnya dosa kecil, itu jangan engkau lihat perbuatan dosa kecilnya, tapi engkau lihat engkau berbuat dosa kepada siapa? Ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak main-main. Kalau orang memahami ini, wah, tidak akan main-main. Berbuat dosa meskipun dosa kecil dia tidak akan main. Kenapa? Ya karena memang dia tahu bahwa ketika dia berbuat dosa itu dia sedang menyinggung haknya Allah Ta'ala untuk ditaati. Yang kedua, wattihamut taubah. Ini kalau kita terjemahkan, itu ittiham itu mencela atau taubat. Jadi dia mencela taubat dirinya. Maksudnya piye? Ya ketika dia bertaubat itu ada perasaan khawatir, taubat saya sempurna tidak? Kayak tiga surut, tiga syarat yang kita bicarakan ada yang belum kita penuhi dan lain-lain. Ini yang kedua, ittihamut taubah. Jadi jangan pernah merasa bahwa ibadah kita itu istimewa, mesti ditompo Gusti Allah, kita tidak tahu. Maka orang yang bertaubat itu ketika dia melihat taubat dia, karena dia merasa tidak puas, dia akan berusaha memperbaiki taubatnya. Ini sifat yang baik, ittihamut taubah. Sebenarnya bisa kita bawa ke tempat yang lain. Maksudnya piye? Nek kula panjenengan sami ibadah, itu pokoknya jangan menganggap wah ibadahku pokoknya paling hebat mesti ditompa oleh Allah Ta'ala. Jangan begitu. Orang mukmin itu prosesnya berusaha untuk memperbaiki diri. Maka dia tidak pernah merasa puas dengan ibadah yang dia kerjakan. Harusnya loh nih mas, harusnya itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wal ghiratu lillahi wal ghadabu lahu idza khulifat awamiruh. Yang ketiga adalah al-ghirah. Apa ghirah? Cemburu karena Allah. Cemburu. Maksudnya dos pundi? Apa cemburu itu mas? Cemburu itu perasaan yang tidak nyaman yang muncul di dalam hati ketika melihat sesuatu yang tidak benar. Al-ghirah.
Nggih. Nek Rasul kita menyampaikan al mukminu yagharu wallahu yagharu wa ghairatullahi idza amal 'abdu ma yakrahu. Al mukminu yagharu, orang mukmin itu punya sifat cemburu. Kenapa? Karena kalau orang tidak punya rasa cemburu berarti dia nanti dayus gitu Mas. Kudu dayus Mas, dayus. Rasul kita ngendika la yadkhulul jannata dayus. Ya, dayus itu lelaki yang tidak punya rasa cemburu. Ya, ini apa namanya? Ghirah. Wallahu yagharu, dan Allah pun cemburu. Wa ghairatullahi idza amala al-'abdu ma yakrah. Dan kecemburuan Allah itu akan muncul kapan? Ketika Allah melihat hambanya berbuat sesuatu yang dibenci oleh Allah. Nah ini hakikat taubat, pilar taubat yang ketiga yang menyempurnakan taubat adalah al-ghiratu lillah. Ya, perasaan cemburu karena Allah. Wal ghadhabu lahu, dan marah karena Allah. Kapan itu? Idza khulifat awamir. Yaitu ketika ajaran Allah diselisih oleh manusia. Itu harus ada ghirah. Nih Mas. Ghirah ini tanda yang menetapkan bahwa hati kita itu masih hidup. Itu ghirah. Nek ono bapak misalkan ya, jane dayus itu tidak hanya terkait dengan istri lo ya. Misalkan dayus itu orang yang laki-laki istrinya dibawa laki lain kok dia tidak marah itu dayus. Tetapi dayus itu kalau saya memahami tidak hanya terkait dengan istri, tapi dia juga terkait dengan anak perempuan yang dia miliki. Misal bapak duwe anak wedok ayu Mas, paling ayu sak kelas misalkan, pada malam Ahad itu sing ngapel ahli nang 4 atau 5 bareng-bareng. Sing siji nggawa bakso, sing siji nggawa cilok, sing siji nggawa mie ayam, sing siji nggawa sate, sing nggawa roti bakar Mas. Itu pendua malam Ahad mesti dibuk brak itu sekumpul roti bakar, cilok, kuwawas, mie ayam gitu Mas. Siji. Gua neng pundak malam Ahad panganane opek. Kemudian bapaknya ngomong, "No, sesuk munah iki nek iso sing digone omah iki ora mung 5 no, 10 nek iso." Kon nggo panganan macam-macam lah. Bapak seperti itu dayus ya Mas. Ya, itu bapak yang tidak punya rasa cemburu. Wong lanang malam Ahad diapari wong lanang 5 yo seneng-seneng wae iki piye iki. Ya, harusnya dia merasa cemburu. Kenapa? Karena dia melihat ada sesuatu yang tidak benar. Perasaan tidak nyaman itu harus segera bangkit orang yang beriman itu. Jadi, maka ghirah ini merupakan tanda hati seorang manusia masih hidup. Ini kapan? Ketika perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran Allah diselisih oleh manusia. Ya. Wa adamul i'tidar lil mukhalif, dan tidak memberikan apa ini? Mungkin i'tidar itu pemberian maaf, maksudnya bukan memberi maaf bagi orang yang menyelisih. Maksudnya apa? Jangan memberikan alasan pembenaran. Ya, ketika melihat orang berbuat dosa atau melihat kita berbuat dosa, iki wis takdir Gusti Allah. Enggak begitu. Yang panjenengan kok mampu mah itu takdir Gusti Allah. Lha kok jenengan maling mau takdir Gusti Allah. Enggak begitu. Kuwi biasanya menungsa ngono kuwi nek urusan madang ora ngono kuwi. Nggih. Iki ngono jenengan niki mantenan kok mboten juku sego Mas. Iku nek takdir Gusti Allah mlebu ning weteng tak yo. Mlebu dhewe ning wetengan ngono ya, Mas. Enggak ada yang begitu nggih. Tapi kalau dalam urusan dosa itu rata-rata banyak yang begitu. Itu takdir Gusti Allah dosa, Mas. Ya. Jadi tidak ada sikap memberikan alasan pembenaran dari perbuatan dosa. Ya. Ini apa? Tiga tiang yang menyempurnakan taubat manusia di dalam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ta'zimul jinayah fa innahu idza istahana biha lam yandam 'alaiha. Ya. Tentang tadi penyempurna yang pertama adalah melihat perbuatan dosa itu sangat besar pengaruh buruknya, itu harus dimunculkan. Kenapa? Karena kalau orang
menganggap dosanya itu urusan ringan, maka dia tidak akan merasa menyesal. Dan ini penyakit hati, Mas. Kapan ketika dia menganggap urusan Allah itu urusan yang ringan-ringan. Bagi kita urusan Allah itu urusan yang berat, Mas. Justru kalau kita kepengen membuat ringan itu apa, hak-hak kita itu dibikin ringan. Ya, nah biasanya menungso ora gelem, Mas. Jadi haknya Allah itu kita besarkan, kita agungkan, hak kita kurangi takarannya. Tapi biasanya manusia tidak mau. Wala qadri ta'zimiha yakunu nadamuhu ala irtikabiha, maka sesuai dengan kadar ya kemampuan orang untuk melihat seberapa besar resiko perbuatan dosa, itu nanti akan menyebabkan seberapa besar perasaan dia menyesal. Jadi kalau ada orang yang menganggap kesalahan yang dia kerjakan itu resikonya sangat-sangat besar, maka pasti perasaan menyesal akan perbuatan dosa itu akan sangat-sangat besar. Tetapi kalau orang menganggap perbuatan dosa dia itu resikonya kecil, nih wong Yahudi itu mengatakan kami ini dilebokin rokok yang petang dino kan, itu kata orang-orang Yahudi. Ya, yang petang dino bar gue saya dalam buswar kabeh. Maka kemudian mereka itu meremehkan dosa. Bayangkan, orang Yahudi itu orang yang banyak diturunkan oleh Allah untuk mereka nabi, tapi mereka sukanya minum kok minum. Mangan barang-barang yang haram. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwani wa akli musuh. Ya. Jadi mereka itu suka akli musuhat, makan barang-barang yang diharamkan, terutama apa, Mas? Riba. Ya, riba. Dan itu sampai sekarang sifat itu oleh Allah Ta'ala dipertahankan di kepalanya orang-orang Yahudi. Bani Israil zaman bin kan begitu. Jadi hari itu sifatnya sepodo, Mas. Bayangkan mereka itu mengaku dirinya adalah orang yang menjadi pilihan Tuhan, tapi sukanya makan riba. Mohon maaf, bukan khamr, tapi riba. Dan kalau panjangan melihat hari ini kan orang-orang Yahudi itu kan orang-orang yang memegang semua bank-bank internasional yang besar-besar yang bisa mengguncang kehidupan satu negara itu orang-orang Yahudi. Aneh, Mas. Aneh. Ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Sekian demikian Bapak-bapak. Jam 9 kirang kali 12 menit. Insyaallah kita laksanakan dalam pertemuan yang akan datang. Sekian demikian Bapak-bapak. Masih babnya hakikatul taubah ini nggih. Masih babnya belum selesai. Cukup sekian, kalau ada perkataan yang tidak berkenan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Insya Allah kita laksanakan dalam pertemuan yang akan datang. Saya kembalikan. Semoga alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.